ada anak kecil nangis-nangis, mama takut gitu kan, udah kedengaran dari suaranya tuh yang udah mengiba pengen keluar. Iya. Dek, diam gitu. Bayangin ya, itu dua film Iya, satu saya film bayangkan. tuh. Halo sahabat Forum Film Bandung, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Raja Ludis. Pernah nonton bioskop gak? Pasti pernah dong. Nah, pernah gak sih ngerasain kesal sama penonton di bioskop? Entah yang mungkin ngobrol atau apa, yang jelas membuat pengalaman menonton kita itu gak nyaman lah, keganggu gitu. Kita akan berbincang nih ya, sebenarnya tipe-tipe penonton bioskop itu yang ngesel itu kayak gimana sih gitu kan. Tapi saya nggak sendirian. Mari kita sambut Kakak Evi. Oke, Kakak Evi boleh disapa-sapa dulu sahabat FFB-nya. Halo sahabat-sahabat Forum Film Bandung. Ini kan Kakak Evi mau ngebahas tipe-tipe penonton bioskop. Emang Ya. Kakak Evi sendiri sering nonton di bioskop? Sering dong, hampir semua bioskop di Bandung saya jabanin kok. Ini ketemu kok. Sering ya? Oke. Sering, ya. Jadi makanya saya nggak ragu lagi untuk mengajak Kakak Evi untuk berbincang supaya mungkin ada juga dengan sahabat Evi itu relate gitu kan ya. Iya betul banget. Kakak Evi, kira-kira yang menyebalkan apa sih? Kalau Kakak Evi boleh cerita dulu sedikit, apa yang paling menyebalkan? Paling menyebalkan itu kalau lihat gerombolan penonton yang datang terlambat. Satu orang masih mending lah ya. Tapi ini kalau misalkan udah kayak satu kompi gitu aja, itu ngeselin banget. Penonton yang terlambat itu kan dia datang ke kiri, ke kanan itu kan menyebar duduk. Itu kepala-kepala yang berseliweran gitu, itu menghalangi layar banget. Emang bener sih Itu kalau annoying banget. penonton telat teh kan otomatis film teh udah mulainya Oh iya. layar sudah mati. Terus mereka telat tuh kan pasti nyari Pasti kursi dulu nyari, kan. oh, Nah itu tuh kadang nggak banyak yang nunduk atau apa, Iya, jadi suka betul ngalangin banget. layar kan. Iya banget. Padahal untuk penonton mah satu scene aja di layar teh berarti yang tutup tuh ya. Ganggu banget. Pokoknya itu nyebelin banget lah kalau yang telat. Jadi mudah-mudahan sahabat TVP kalau nonton di bioskop diusahakan jangan telat ya. Ada lagi nggak TVP selain telat, apalagi yang nyebelin banget Yang tuh? paling nyebelin berikutnya nendang kursi. Kenapa tuh? Kenapa nyebelin? Kalau kita duduk di row A aman lah ya, tapi kalau udah di row B ke bawah gitu kan, itu kalau misalkan mungkin penontonnya nggak nyadar sih, cuman mungkin dia terlalu menikmati exciting Terlalu filmnya, antusias mungkin ya gitu. Jadi mungkin dia mengekspresinya dengan gesturnya, tapi dia nggak nyadar gitu di depan Iya. itu ada penonton yang lagi duduk terus dia nendang-nendang kayak Tapi gitu. mungkin kalau saya nendang ya kalau sekali dua kali mungkin karena Wajar sih ya. ekspresi yang udah nggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi kalau saya malah paling kesel tuh sama yang ngobrol gitu. Wah itu banget. Ada yang ngobrol terus yang ngajak ngobrolnya ngeladenin ya Nah, sepanjang film lagi. Waduh itu bikin emosi jiwa. komo lamun deketnya dengan bangku kita gitu ya. Banget. Terus ngobrolnya teh kadang ngobrol yang nggak penting ya. Nah, Ngobrol yang nggak penting, atau ini nih saya paling kesel mah lamun ngomentari scene film gitu. wah itu banget ya. Setiap film tuh dikomentari, Kak. Pernah nggak ngalamin itu? Pas lagi nonton Spider-Man, jadi ada penonton tuh di belakang tuh 2 orang gitu. Temannya nanya-nanya terus, ini si Tom Holland kenapa? Terus temannya ngejawab. Pertama didiamin dulu kan, oke diamin dulu kan, masih awal film. Terus udah gitu nanya lagi, temannya ngeladenin. Udah mulai kesel kan, annoying. Saya bilang gitu kan, nggak didengar, kurang keras gitu ya. Tapi kalau saya misalkan berdiri balik ke belakang gitu kan, penonton di belakang kita kan jadi kesel ya. Masa sih saya jadi penjahat gitu kan, jadi dibenci orang gara-gara saya kesel sama orang. Terus saya ngomong agak keras sih, cuman gak kebaik badan. Mbak, jangan ngobrol. Terus dia itu kayak yang pura-pura nggak denger, terus ngobrol. Itu bayangin ya, dari pertama duduk sampai film selesai, mereka ngobrol terus, dan gara-gara kesalnya sama mereka, itu kalau Spider-Man kan ada kredit post title ya. Saking kesalnya saya tuh melewatkan scene itu, pulang aja karena telinga saya tuh udah panas banget. Sama-sama bayar kan ya, sama-sama bayar, sama-sama duduk yang manis. Saya tuh apes banget kalau kebagian duduk di depan penonton yang berisi kayak mereka. Iya sih. Waduh. Bener sih, memang kadang kan untuk menikmati film makanya di bioskop itu kan kita harus hening ya, maksudnya. Iya betul. Kalau ekspresi kayak misalkan kalau nonton film horor kita takut, teriak kan suatu hal yang wajar lah ya. Betul. Tapi kalau
ngobrolin sih sepanjang film tuh ya emang kita harus mengutamakan kenyamanan bersama juga. Iya. Terus kalau ini nih kadang saya pernah nemuin juga yang apa teh suka main HP gitu. Wah, Jadi nonton ke bioskop tapi malah main HP chattingan misalkan tuh. waktu itu nonton film apa ya? Udah agak lama sih ya. Jadi itu sebenarnya filmnya itu segmennya itu bukan buat umum gitu ya, buat semua umur. Jadi untuk 13 tahun ke atas atau berapa lah gitu. Jadi ada orang tua bawa anaknya. Kebetulan sih di studionya itu yang nonton nggak terlalu banyak. Cuman karena mungkin si orang tuanya itu nggak mau anaknya rewel, jadi orang tuanya nonton, si anaknya dikasih HP. Oh, nah ini juga nih. Nah, itu main game Ah. berisik dan layar apa sih bukan layar, pancaran cahaya itu mengganggu. Ini juga sebetulnya tadi karena Kak Evi menyinggung masalah orang tua dan anak main HP, sebetulnya ada juga nih permasalahan yang mungkin harus jadi konsen semua pihak. Iya. Banyak yang orang tua tuh membawa anaknya tuh nonton yang tidak sesuai umurnya gitu. Iya. Jadi, saya pernah nonton film yang mungkin 17 plus atau dewasa ya, tapi juga anak yang usianya masih mungkin 5 tahunan tuh dibawa. Nah mungkin itu juga kali ya Iya. yang harusnya menjadi concern dari para orang tua memang untuk menonton tuh tonton juga sesuai Betul. usianya gitu ya. Ngomong-ngomong soal usia nih, Jak, waktu itu kan nonton film Joker, jangankan anak-anak kecil ya, yang dewasa aja kan nggak semuanya punya pengalaman menyenangkan abis nonton itu ya, apakah ada pengalaman nggak nyaman atau kayak gitu. Nah jadi waktu itu saya lagi nonton film Joker itu, jadi ada satu keluarga tuh, saya baru tahu itu satu keluarga setelah nonton, ada anak kecil nangis-nangis, mama takut gitu kan, udah kedengaran dari suaranya tuh yang udah mengiba pengen keluar. Dek, diam gitu. Bayangin ya, itu satu film tuh 2 jam ya kurang lebih ya. Itu si anak harus dipaksa orang tuanya nonton pengalaman yang menyeramkan. Si anak udah jelas ya terganggu secara pengalaman nonton. Dan kita juga yang mendengar rintihan si anaknya itu juga terganggu juga. Karena kalau saya sih misalkan kalau anak-anak nonton terus berisik tapi itu di film anak, saya sih masih maklum aja nggak apa-apa. Kan misalkan nonton koki-koki cilik, anak-anaknya seneng ya nggak apa-apa, itu kan hiburannya mereka. Kita yang dewasa emang harus lebih maklum gitu kan. Nah tapi saya juga pernah ini nih, kok ada yang karena mungkin bioskopnya kosong ya, apalagi saat pandemi ini tuh pindah-pindah gitu tempat duduknya teh, cek Sunda mah teh cicing gitu, itu ganggu nggak sih Kak? Pernah ngalamin kalau misalkan dia duduk di belakang kita kan nggak kelihatan tuh ya. Oke lah kita bisa masa bodoh, tapi kalau kebetulan dia itu pindah depan kita itu kan tetap aja gitu lalu lintas kepalanya itu menghalangi layar dan itu juga ganggu. Iya sih. Terus ini ada juga satu isu penting nih, masalah yang bawa makanan yang nyampah. Ngerti sih bahwa mereka kan memang beli pakai uang sendiri kan, terus juga ada yang petugas, apalagi kan sekarang di bioskop itu di depan tuh sudah ada tempat sampah sendiri kan, kita bisa buang sampah sendiri. Tapi pernah nggak sih KKF itu tetap melihat yang mereka membiarkan sampah itu di kursi berantakan itu, entah itu sampah popcorn atau mungkin makanan yang dibawa sendiri gitu? Sampah popcorn pernah tuh ngeliat berserakan di bawah. Ya mungkin sih ya itu wajar aja gitu. Dia mungkin kan ada yang beresin, kan gue juga bayar gitu ya. Ya oke lah itu menurut lo gitu. Cuman kan begitu kita ngelewat ke tempat duduk dia, ada seceran sampahnya itu juga itu kan mengganggu. Kalau misalkan kayak gini, dia bawa makanan terus aromanya yang menyengat tajam, itu juga kan mengganggu. Pernah waktu itu juga lagi nonton, kebetulan filmnya rame dan satu studio itu hampir penuh terisi, dia bawa makanan aroma yang menyengat, itu aromanya aroma micin. Ya oke lah ya gitu, itu pilihan dia untuk bawa makanan. Cuman kan nggak semua orang tahan ya dengan aroma micin itu, dan waktu nonton itu saya terganggu banget, pusing karena nggak kuat dengan micinnya yang tajam. Sumpah loh, itu saya pernah juga nyium aroma nasi padang loh di bioskop. Ada gitu orang yang kepikiran bawa nasi padang. Itu buat apa nonton? Gak tau, makanya ada, maksudnya kan nasi padang kan lumayan juga nyengat kan bumbunya kan, maksudnya apalagi kan di bioskop ber-AC jadi emang terus kalau bicara sampah tuh yang saya nggak kepikiran tuh sempet juga pas keluar tuh ada yang nyampah kuaci. Waduh. Jadi makan kuaci sambil nonton, mungkin gak kedengaran saat nonton, tapi begitu aku lihat nyampah di bawahnya. Rametek ya. Nah, cik atuh mah kalaupun mau makan kuacinya di bungkusnya di apa teh? Sampahnya dimasukin aja itu dengan rapi gitu kan. Jadi Kakak Epi setuju nggak? Jadi ngomong walaupun kita beli makanan sendiri atau ada petugas kan, kita ada tempat sampah, kita harus membiasakan buang sampah sendiri aja, nggak usah dibiarkan di kursi karena itu juga sebetulnya mempercepat petugas bioskop bersih-bersih di jeda kan. Iya, benar. Karena kan apalagi kalau untuk film box office kan harus cepat-cepat penontonnya banyak kan. Jadi ya kita membantu sesama kan, apa salahnya ya. Apalagi kalau misalkan ada film yang ada kredit post title itu kan penonton
menjelang yang mau cepat-cepat selesai ya, pasti mereka kan bakal stay nungguin sampai film akhir. Jadi itu juga mengurangi durasi petugasnya untuk membereskan. Ini kalau saya pengalaman saya kalau nonton tuh saya sudah menyiapkan diri itu supaya nggak akan keluar dari studio kan. Betul banget. Karena kalau bioskop ini kan kita nggak bisa rewind kan. Iya. Kelewatan 1 detik, 1 menit aja kita bisa hilang apa sih yang kelewat gitu. Nah, rata-rata tuh saya sering juga sih nemuin orang yang bolak-balik keluar entah mungkin ke toilet atau apa gitu. Apa sih kalau kata orang Sunda mah gatal gitu ngeliatnya, kenapa sih nggak nyiapin diri gitu kan. Biasanya taruhlah misalkan kita nonton film itu dia tayang jam 15 gitu kan. Itu kan jam 15-nya itu kan pintu studio udah dibuka. Nah sebenarnya sih jarak dari pintu studio dibuka ke pemutaran film kurang lebih 10 apa 15 menit gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa kita gunakan buat ke toilet dulu gitu. Jadi biar kita nontonnya nyaman dan nggak mengganggu penonton yang lain. Ya sebetulnya mungkin yang mengganggunya tuh bukan ke toiletnya ya, tapi ketika dia keluar dan dia masuk lagi kan ada lalu lintas kan, yang kadang mereka juga nggak paham harus nunduk atau apa, jadi kayak padahal bisa aja menghalangi yang menonton kan gitu. Mungkin jadi yang lebih mengganggunya tuh di lalu lintasnya kali ya gitu kan. Apalagi kalau dia duduknya di pojokan kan. Iya benar. Oh iya kadang kalau di pojokan tuh punten heula ke kita. Aku pernah loh. Aku kan paling senang tuh nonton di lorong. Sama. Ada lorong, jadi ketika ada yang di sebelah di paling pojokan tuh, dia kan harus punten dulu ke kita tuh, benar-benar gak nunduk. Jadi kita dalam berapa detik tuh langsung gak lihat layar, lihat badan mereka. Itu benar-benar sangat. Apalagi pas lagi ada adegan yang paling penting gitu ya. Nah itu benar, apalagi kan kalau ke toilet biasanya tengah-tengah atau menjelang akhir itu kelewat sedikit tuh nyesel banget tuh. Kadang itu bikin kesel banget sih, beneran ngerasa lah. Jadi ya mudah-mudahan sih penonton lebih bijaksana karena bagaimanapun juga kan prepare ya. Kita walaupun kita bayar tapi kita harus mengutamakan juga kenyamanan orang lain. Maksudnya ada kan bebas kita juga dibatasi oleh kebebasannya orang lain, apalagi juga bioskop juga sudah menerapkan serangkaian aturan kan untuk supaya nonton nyaman dengan bersama gitu ya. Nah, baiklah itu sahabat Forum Film Bandung, itu sekelumit pengalaman Kakak Evi. Udah hilang? Nggak apa-apa lah. Mungkin Kakak Evi-nya langsung cabut ke bioskop menonton film-film terbaru. Jadi kalau teman-teman juga punya pengalaman yang sama dan itu dirasa menyebalkan, komen aja ya di kolom komentar di bawah. Sebetulnya apa sih yang paling mengganggu sahabat FFB kalau nonton di bioskop? Atau mungkin nggak setuju dengan kita, sahabat FFB biasa-biasa aja, nggak apa-apa lah. Yang penting nggak mengganggu gitu ya. Silahkan komen aja, kita feel free untuk diskusi ya. Oke. Sekian dulu aja video kita tentang tipe-tipe penonton yang menyebalkan bersama Kakak Evi. Nantikan video kita selanjutnya, video yang gak kalah menarik, ngebahas banyak banget tentang film, perfilman, apapun itu yang tidak banyak orang bahas. Tetap stay di YouTube channel Festival Film Bandung FFB. Jangan lupa share, like, and comment, dan bagikan terus ke teman-temannya. Bye-bye!